adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Lause Elvi. Selamat pagi Lause Yongyong. Adik-adik, kita mau mulai ibadah ya. Kita siapkan hati kita karena Tuhan sendiri, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita semua, yang memanggil kita untuk beribadah. Mari sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Bapa sendiri yang memanggil kami untuk beribadah hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dan memuji nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhannya dengan semangat Ya, ya, dengan ya. semangat sekali. Kita akan sama-sama memuji Tuhan sambil mengikuti gerakan Lause ya. Oke, ayo kita sama-sama yuk. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him. Love Him, love Him, love Him in the morning. Love Him in the noontime. Love Him. Love Him. Love Him when the sun goes down. Serve Him. Serve Him. Serve Him. Serve Him in the morning. Serve Him in the noontime. Serve Him. Serve Him. Serve Him when the sun goes down. Yeay. Putar lagi. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Sekarang adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. God love it's so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So hard you can get over it, so deep you can get under it, so wide you can get around it. Oh, oh, wonderful love. God's love
God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Wow, kasih Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa ya, Sri, ya. Ya. Adik-adik, kita diselamatkan dan dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan boleh meminta bantuan papa, mama ya adik-adik, bisa melalui QRIS atau transfer ke rekening di bawah ini. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan persembahan ini. Matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Ikuti
Teh Lause. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu karena kasih-Mu yang sudah besar pada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati Papa dan Mama. Juga kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Kids Prayer. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Selamat pagi anak-anak. Lause senang sekali hari ini bisa bertemu ke anak-anak lagi. Ya, walaupun secara online, tapi Lause senang masih bisa melayani. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa fokus, konsentrasi, mengerti apa isi firman Tuhan ini. Dan terlebih lagi kami boleh lakukan dalam hidup kami. Tuhan, tolong juga berkati Lausetin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau main games dulu. Yeay! Nah, games kita hari ini Lause punya tebak kata ya. Nanti Lause kasih clue-nya ada berapa huruf, dan nanti Lause kasih huruf-huruf tertentu ya sebagai clue-nya. Oke, siap? Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama ini terdiri dari 6 huruf. Oh, lihat tuh garisnya ada 6 huruf ya. Ini cluenya nama benda. Ada yang bisa? Oh, belum ya. Karena masih banyak nama benda yang hurufnya 6 itu ya. Nah, Lause kasih clue yang pertama. Huruf tengahnya N. Jadi huruf yang ketiga itu N. Ada
Ada yang bisa nebak benda apa ini ya? Belum? Oke, clue yang kedua. Huruf paling belakangnya adalah L. Nah, huruf ke-6 itu L. Apa ya Lause ya? Oh, saya coba anak-anak coba pikir lagi. Bisa tahu? Belum? Oke, clue yang ketiga. Huruf depannya K. Oh, apa ya? Tahu enggak? Belum? Nah, mungkin ini benda yang sekarang jarang kita temui ya. Pada waktu perjanjian lama benda ini ada ya. Nah, kasih clue yang berikutnya. Hurufnya A yang kedua. Huruf kedua adalah A. Kan strip-strip L. Oh, apa ya? Ada yang bisa nebak enggak di rumah? Belum? Oke, Lause kasih satu huruf yang terakhir ini. Huruf yang kelima, D. Kan D satu huruf. Wah, ini pasti huruf vokal. A, I, U, E, O. Wah, yang mana? Ayo anak-anak tebak. Ya, jawabannya kandil. Nah, kita lihat kandil itu gambarnya seperti apa ya. Nah, ini adalah gambar kandil. Ya, tempat untuk menaruh lilin supaya tempatnya itu, ruangannya itu menjadi terang, gitu ya. Oke, soal yang kedua lebih gampang ini. Kita lihat ada berapa huruf? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, berarti ada 5 huruf. Nah, 5 huruf. Clue berikutnya nama binatang. Oh, anak-anak pasti ada beberapa yang sudah tahu ini. Gampang ya? Oke, langsung kasih clue. Huruf yang ketiga, huruf yang tengah adalah M. M. Ya. Nah, sudah tahu? Belum? Oke, kasih clue yang berikutnya. Huruf yang terakhir adalah A. Nah, binatang apa ya ini yang ada M, belakangnya A? Oh, terus huruf yang ketiga, clue berikutnya B. Wah, pasti bagian ini sudah tahu ini apa ini ya. Nah, terus huruf yang paling depan. Nah, ini kalau sudah tahu huruf depannya pasti nebak semua. Huruf yang paling depan adalah D. Wah, pasti tahu ya. Suaranya yang be gitu ya. Nah, betul jawabannya domba. Yeay, anak-anak hebat ya. Nah, ini gambar dombanya ya. Terus ini semakin sulit lagi ya. Siap ya? Nah, soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini tidak hanya satu kata loh. Ada 3 kata. Wow, banyaknya Lause. Nah, Lause yakin anak-anak pasti bisa jawab ini ya. Nah, kata yang pertama terdiri dari 4 huruf. Kata yang kedua 4 huruf. Kata yang ketiga ada 6 huruf. Wow, jadi 4, dan 6. Siapa yang bisa tebak? Ayo. Apa ini ya? Ini nama benda ya. Nama benda. Nah, Lause kasih clue. Huruf J dulu. Nah, huruf J keluar. Cering. Nah, ternyata huruf J-nya keluar di kata pertama huruf ketiga. Sama kata ketiga huruf ketiga juga. Waduh, apa ini ya? Bingung ya Mas Ian ya? Oke, kasih clue yang berikutnya ya. Huruf M. M itu di kata yang pertama, huruf pertama. Jadi M strip J strip. Nama benda apa? Bisa nebak enggak? Ya, meja. Betul, meja. Terus lanjutannya apa ini? Bla bla bla. Ada kata kedua, kata ketiga. Apa ya? Meja. Meja apa? Nah, oke. Kasih clue berikutnya ya. Ada yang bisa nebak enggak sudahan? Belum? Oke, kasih clue yang berikutnya ya. Huruf berikutnya adalah R. Ternyata R muncul di kata yang kedua huruf pertama. Oke. Apa ya? Aduh, susah ya. Nah, Lause kasih clue yang berikutnya. Berikutnya adalah T. Kata kedua huruf ketiga.
ketiga. Nah, R sama T ini nama makanan. Oke. Yang kata kedua ini nama makanan. Bisa? Ya, roti. Betul. Meja, roti. Terus apa huruf ketiganya ini? Huruf ketiga. Kata yang ketiganya ini. Bla 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 J. Terus bla 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 bla. Oh, apa ya? Oke, kasih clue ya. Huruf S. Ternyata huruf S-nya muncul di kata ketiga huruf pertama. Apa itu? Wah, apa ya? S kosong J kosong 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 kosong. Nah, apa? Ada yang tahu enggak? Kita kasih clue lagi ya. Huruf terakhir dari kata ketiga ini N. Nah, S kosong J kosong kosong N. Apa ya? Ada yang bisa tahu? Ya, kita kasih gambarnya ya supaya anak-anak tahu dulu ya. Nah, kita kasih gambar clue gambarnya ini. Sudah bisa ketebak? Iya, meja, roti, sajian. Meja, roti, sajian. Itu kata yang kalimat yang ketiga. Oke, sekarang kita melanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat cuma 2 kata. Ya, cuman ini katanya agak panjang gitu ya. Anak-anak pasti bisa. Oke, kita lihat soalnya. Ada 2 kata. Kita pasang huruf T dulu. Wow, huruf T muncul di kata yang pertama, huruf yang pertama dan huruf yang terakhir. Waduh, apa ini ya? Pasti sebagian sudah tahu ini. Karena ini sudah hubungannya dengan yang atas-atas itu tadi. Belum tahu? Oke, kita lanjut huruf clue berikutnya. J. Nah, J muncul ternyata di kata yang kedua, huruf yang keempat sama huruf yang ketujuh. Waduh, apa ini ya? Kita lihat gambarnya ya. Oke, kita munculkan gambarnya. Celing. Nah, anak pasti sudah tahu gambarnya. Dari gambarnya ini untuk clue-nya ya. Oke, jawabannya apa berarti? Ya, tabut perjanjian. Nah, ore. Semuanya sudah ikut games dengan baik. Nah, tadi ada 4 kata di games itu. Ada kandil, ada domba, ada meja roti sajian, dan juga ada tabut perjanjian. Semuanya ini ada di satu tempat. Ada yang tahu enggak tempat apa itu? Ya, kemah suci. Kemah suci pada waktu perjanjian lama pada zaman bangsa Israel. Mereka mendirikan kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang cerita kemah suci. Ya, tapi hari ini cerita kita diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 15. Dan Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 25 dan juga Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Nanti ada di sini ya. Nah, nanti anak-anak bisa baca secara lengkap ayat Alkitabnya itu apa saja. Dari Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 10 dan juga Ibrani pasal 13. Oke, sekarang kita dengarkan cerita firman Tuhannya. Anak-anak, pada zaman perjanjian lama, pada waktu itu bangsa Israel beribadah dan mempersembahkan korban di suatu tempat yang disebut sebagai kemah suci. Nah, kemah suci itu seperti apa? Tadi kita sudah main ya, benda-benda yang ada di dalam kemah suci. Ada kandil, ada domba, ada apalagi tadi tabut perjanjian, ada meja roti sajian. Nah, itu barang-barang yang ada di dalam kemah suci. Kita mau lihat kemah suci itu seperti apa. Nah, kalau kalian masih ingat, itu sudah pernah diceritakan oleh Sandra pada waktu 11 September yang lalu. Tapi kita mau lihat sekali lagi ya video kemah suci seperti apa supaya kita tahu
di dalam kemah suci itu ada apa saja. Mari kita lihat video berikut ini, oke? Ini kemah suci yang disebut juga tabernakel Musa. Ada pelataran. Di pelataran ini umat Israel berkumpul di sana. Ada mezbah korban bakaran untuk umat mempersembahkan korban. Ada bejana pembasuhan untuk imam cuci tangan dan kaki sebelum masuk ke kemah suci. Tendanya berlapis-lapis, ada kulit lumba-lumba, ada kulit domba jantan, bulu kambing, kain linen halus, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Ini ruang kudus. Ada meja roti sajian. Ada kandil yang disebut juga kaki dian. Ada mezbah pembakaran ukupan. Ada tabir yang bergambar kerub. Ini ruang maha kudus. Di sana ada tabut perjanjian. Tutup tabut diberi nama tutup perdamaian. Di dalamnya ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan ada buli emas yang berisi mana, ada tongkat Harun yang berbunga. Awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, menjadi tanda kehadiran Tuhan di siang hari. Kalau malam hari, tiang api. Apabila awan itu naik dari atas kemah, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya anak-anak, itu tadi video yang kita lihat tentang kemah suci. Kemah suci ada daerahnya, ada 3, daerah pelataran, daerah kudus, dan tempat maha kudus. Nah, di tempat kudus itu imam-imam setiap hari masuk ke tempat itu untuk mengganti korban roti sajian dan melakukan banyak kegiatan di sana. Setiap hari setiap imam-imam masuk ke dalam tempat itu. Tapi untuk tempat yang maha kudus tadi itu hanya bisa dimasuki hanya imam besar saja. Dan itu pun 1 tahun 1 kali pada hari pendamaian. Di sana imam besar akan mempersembahkan korban bakaran, korban binatang untuk menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel. Tapi juga menghapuskan dosa dirinya terlebih dahulu, karena imam besar itu adalah manusia yang juga berdosa. Jadi imam-imam besar itu harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dulu, baru mempersembahkan korban untuk bangsa Israel. Bangsa Israel tahu kalau mereka itu orang yang tidak baik. Mereka juga orang yang sering melakukan dosa. Mereka sering berbohong. Mereka juga mungkin sering mencuri, mereka mungkin juga sering tidak hormat pada orang tua dan melakukan hal-hal, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bangsa Israel tahu akan hal itu. Sehingga bangsa Israel memberikan korban penghapus dosa, korban binatang itu untuk dapat menghapuskan dosa-dosanya. Nah, imam besar itu melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali. Karena apa? Imam besar ini juga berdosa dan manusia terus melakukan dosa. Nah, jadi pekerjaan imam besar ini tidak pernah selesai-selesai karena dia terus melakukan persembahan korban untuk menghapus dosa-dosa, meminta Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel. Nah, beribu tahun kemudian sejak kemah suci itu, Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus menjadi manusia
tapi berbeda dengan manusia yang lain. Karena Tuhan Yesus hidupnya sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mencurahkan darahnya, menebus kita semua manusia yang berdosa dari hukuman dosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar perantara antara kita dengan Allah. Tuhan Yesus cukup melakukannya satu kali, gak perlu berulang kali. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Sekarang kita mau lihat perbedaannya antara perjanjian lama dan waktu Tuhan Yesus datang. Mari kita lihat tabel berikut ini ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya antara perjanjian lama dengan setelah Tuhan Yesus datang. Apakah perbedaannya ya? Yang pertama itu perantaranya siapa? Antara manusia dengan Allah. Pada waktu perjanjian lama, yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah yaitu imam besar. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Kemudian perbedaan yang kedua, persembahannya apa? Korbannya seperti apa? Kalau zaman perjanjian lama, korbannya adalah binatang. Ya, para imam mempersembahkan binatang, darah binatang untuk dapat menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel maupun dosanya sendiri. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, apa yang dipersembahkan? Ya, betul, darahnya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita semuanya. Nah, perbedaan yang ketiga apa? Ya, perbedaan yang ketiga periodenya. Periodenya itu maksudnya waktunya. Kalau zaman perjanjian lama, para imam besar itu harus mempersembahkan korban terus menerus, setahun, tahun berikutnya lagi, terus seperti itu. Karena manusia adalah orang-orang yang berdosa. Ya, jadi para imam besar itu harus terus melakukan itu terus. Tapi setelah zaman Tuhan Yesus datang, tak perlu. Kita hanya perlu satu kali saja percaya, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Nah, terus perbedaan yang ketiga apa? Jabatannya. Nah, kalau jabatannya yaitu pada perjanjian lama imam besar yang sementara, kan bisa berganti setelah imam besar yang meninggal, ganti imam besar yang lainnya lagi. Tapi kalau zamannya Tuhan Yesus adalah jabatannya anak Allah yang kekal, yang selama-lamanya. Ya, terus perbedaan statusnya seperti apa? Kalau imam besar adalah manusia yang berdosa. Dia juga melakukan dosa karena imam besar juga manusia, ya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus hidupnya sempurna, tidak pernah berdosa. Itu merupakan perbedaan waktu perjanjian lama dan setelah Tuhan Yesus datang. Kita bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, manusia-manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah menang ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Sekarang Tuhan Yesus sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun tidak hanya seperti itu, Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa memahami, mengerti akan firman Tuhan. Kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita dan pikiran kita dan semua
hidup kita mau percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, satu-satunya penebus yang dapat menyelamatkan kita. Kita bersyukur punya Allah, punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus supaya kita boleh tahu maksud Allah, tahu maksud Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, anak-anak, kita mau terus percaya bahwa hanya satu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya anak-anak, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman-hukuman dosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Nah, hari ini kita bersyukur kita tidak perlu bawa korban-korban binatang seperti itu ya. Nah, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar kita, penghubung perantara antara kita dengan Allah. Namun, Allah juga menghendaki kita saat ini juga dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, pada Allah. Apakah persembahan itu? Kita baca ya dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, betul, kita sesuai dengan firman Tuhan ini, kita dapat memberikan persembahan hidup kita. Bagaimana caranya, Lose? Yaitu seperti yang tercatat, kita harus mempunyai ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi saat anak-anak menyanyi, ya lakukanlah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan juga dalam keseharian hidup kita menggunakan mulut kita untuk berkata-kata hal yang baik. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita sudah ditolong, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Kalau kita berbuat salah, jangan lupa kita untuk minta maaf ya. Kita menggunakan setiap kata-kata kita menjadi kata-kata yang memuliakan Tuhan. Yang kedua apa? Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kita diminta untuk selalu berbuat baik dan saling mengasihi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya ada teman yang membutuhkan bantuan, kita segera membantu. Kita mempunyai rasa peduli kepada orang lain, supaya orang lain yang memerlukan bantuan dapat segera tertolong. Bisa anak-anak? Nah, itu merupakan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan ya. Anak-anak, mari kita terus belajar firman Tuhan. Terus kita rajin berdoa, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi dan saling membantu. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjadi perantara kita dengan Allah. Tuhan Yesus menjadi imam besar selama-lamanya dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu? Yaitu hidup kita, dan kita mau terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa ya anak-anak? Saya yakin anak-anak pasti bisa. Kita terus semangat untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dari hukuman dosa. Dan kami mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau menjaga ucapan kami, sikap kami. Kami mau terus menebarkan kebaikan dan kasih kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam hidup ini menjadi anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Oke anak-anak, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 25. Bunyinya seperti apa? Kita lihat ya. Oke, ditampilkan. Cring. Nah, kita baca sama-sama terlebih dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke, sekali lagi kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke, nah kita hilangkan beberapa kata-kata ya. Oke, silakan dilihat. Ya, kita sekarang lengkapi bersama-sama. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga apa? Menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada siapa? Ya, kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa ya? Pengantara mereka. Nah, kita hilangkan semuanya ya. Nah, walaupun panjang, nanti anak-anak di rumah bisa hafalkan lagi. Oke, kita hapus semuanya. Sekarang kita baca sama-sama. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjadi pengantara kita dengan Allah. Kita orang-orang yang berdosa telah ditebus dosanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Anak-anak, mari kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya dalam hidup ini. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oh ya, ayo adik-adik, kita sama-sama hadir di sekolah minggu onsite kita. Setiap minggu jam 9 pagi di GKA Gloria Kota Satelit, Jalan HR Muhammad, KV 401 sampai 403. Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi. Langsung tunggu di gereja ya. bye-bye. See you next week, sampai jumpa. God bless you all. God bless you, see